Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita akan berdoa dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi yang indah ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan pimpin kami semua, kami boleh menerima firman-Mu pada saat ini dengan baik. Berkatilah Bapa kami semua saat ini di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari kitab Kejadian 1 ayatnya 27. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, kita semua pasti tahu tentang evolusi. Evolusi antara lain menyatakan bahwa manusia berevolusi dari binatang atau monyet. Ini mestinya kita pelajari di dalam ilmu biologi ya. Kalau Pak Didik dulu mempelajari pada saat kelas 1 SMA ya, kelas 1 SMA pada saat itu, karena sekarang SMU. Nah, pandangan evolusioner sebetulnya sudah cukup lama ada. Aristoteles berpandangan bahwa manusia berevolusi dari binatang sederhana. Maka setiap waktu manusia harus berjuang menjinakkan sisa-sisa kebuasan yang ada dalam diri kita. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan anak-anak. Jadi Pak Didik teringat pada saat pelajaran itu, dalam buku itu ada gambar beberapa jerapah. Ya, jerapah itu ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang terbaring. Entah itu tidur atau mati, belum tahu. Karena pada saat itu teorinya binatang itu atau jerapah itu mencari makan pada daun-daun yang tinggi, sehingga jerapah yang kecil, yang pendek-pendek lehernya, dia akan lemes atau bahkan mati, sehingga yang hidup hanya jerapah yang tinggi saja. Demikian pada saat pelajaran biologi saat itu ya, jadi menarik sekali. Nah, pada dasarnya teori evolusi beranggapan bahwa organisme yang lebih canggih susunannya adalah hasil perubahan dari organisme yang lebih sederhana. Perubahan itu terjadi dalam waktu yang berabad-abad lamanya, tidak 1, 2, atau 3 hari, tapi sangat lama, berabad-abad. Teori itu tidak seluruhnya benar. Buktinya binatang tautura, sejenis reptil yang dianggap sudah punah dan hidup kira-kira lebih dari 130-an tahun yang lalu, ternyata sekarang masih hidup dan ditemukan. Ya, itu di Selandia Baru. Ya, orang beranggapan bahwa binatang reptil tersebut sudah mati tidak puluhan atau ratusan tahun ya, bahkan sudah lebih dari 135 tahun, ternyata masih ada ya. Nah, demikian juga firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan ketika pelajaran biologi ya, Bu Lili ya, Bu Lili gurunya biologi Pak Didik pada saat SMA dulu juga, asalnya dari Jakarta. Dia mengatakan bahwa andaikan sekarang itu banyak binatang yang kecil, namanya kalau tidak salah tekek atau binatangnya kecil, dan bukan tekek ya, tapi lebih kecil ya pada saat itu, ataupun kadal ya, katakan kadal. Beliau mengatakan kita sekarang sudah sulit bertemu atau menjumpai namanya kadal ya. Mungkin beliau dari Jakarta sehingga
kita maklum ya, dari Jakarta mungkin sudah jarang sekali ditemukan kadal ya, tetapi pada saat Pak Didik dan teman-teman, wah kadal masih banyak Bu di sini apalagi di desa. Nah, beliau kaget, apa iya? Ya, ternyata memang seperti yang kita dengar di atas tadi. Orang mengatakan bahwa binatang reptil berdes tautura itu sudah lebih dari 130 tahun yang lalu hidupnya dan sekarang sudah tidak ada. Ternyata masih ada di Selandia Baru. Demikian juga dengan gurunya Pak Didik tadi ya. Dia menganggap bahwa ada salah satu binatang reptil yang mungkin di Jakarta sudah ada, ternyata di sini sudah banyak. Nah, demikian juga Neopolina ya, yang hidup 200 tahun yang lalu ternyata masih ditemukan di Costa Rica ya. Seperti tadi ya, seperti yang binatang tautura ataupun reptil yang dikatakan oleh guru biologinya Pak Didik katanya sudah tidak ada, ternyata masih ada. Nah, kenyataan ini menyadarkan kita bahwa teori evolusi banyak mengandung kelemahan. Ia tak pernah bisa memberikan bukti yang akurat ya. Bukti yang akurat itu belum bisa mereka sampaikan untuk memperkuat teori itu, bahwa manusia berasal dari monyet. Ia tak pernah bisa menyanggah dengan meyakinkan kebenaran firman ya, bahwa manusia itu ciptaan Allah ya. Manusia itu ciptaan Allah, jadi manusia itu bukan dari monyet ya. Dari monyet itu menurut teori, tapi dari firman Tuhan manusia itu tetap ciptaan Allah. Demikian evolusi atau teori evolusi menyadarkan kita bahwa ilmu pengetahuan punya keterbatasan, dan keterbatasan itu hanya bisa dijawab oleh iman. Ditekankan sekali lagi, teori evolusi menyadarkan kita bahwa ilmu pengetahuan punya keterbatasan, dan keterbatasan itu hanya bisa dijawab oleh iman. Iman kepada siapa anak? Ya, iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Jadi hidup itu kalau kita sudah serahkan pada Tuhan, semuanya akan enak dan nyaman. Baik anak-anak, demikian sedikit firman Tuhan yang boleh kita terima pada saat ini. Kiranya melalui firman ini boleh membuat kita untuk lebih semangat lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan tentunya pada hari ini adalah hari penilaian akhir semester yang pertama, membuat kita sebagai landasan bahwa segalanya kalau kita berdasarkan dengan iman, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu guru karyawan serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sedikit firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur Bapa melalui sedikit firman-Mu boleh menguatkan iman hati kami semua, boleh menyadarkan betapa keterbatasan yang ada di dunia ini, dan kami hanya bisa menyanggah melalui firman, dan kami hanya menjawab dengan iman, dengan hati yang percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu merupakan ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa kami ingin serahkan untuk penilaian akhir semester hari yang pertama pada saat ini. Berkatilah Bapa, baik kelas 7, 8, dan 9 boleh mengikuti dengan baik, boleh mengerjakan dengan baik walaupun melalui online. Semuanya Bapa, kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.